Chapter 112. Kebenaran, 1. Gua bawah air di dekat saluran Bristol, Inggris. Chameleon Troupe mendirikan pangkalan baru di sini. Ekspedisi Guild direncanakan di dekat pabrik Suwon yang sudah ditinggalkan dan karena mereka ingin pindah ke pangkalan baru untuk sementara waktu, mereka menggunakan kesempatan ini untuk akhirnya melakukannya. Oh. Hari ini, Chameleon Troupe berkumpul untuk menilai pendapatan mereka untuk kuartal ketiga dan mendiskusikan kecakapan pertempuran, kandidat kursi, mereka. Atau setidaknya, itulah rencana awal mereka. Tetapi karena beberapa anggota sibuk dengan misi atau urusan pribadi, hanya 5 yang berkumpul untuk pertemuan hari ini. Berdiri di depan kelima orang ini, bos menayangkan video Kim Ha-jin melakukan misinya. Dia membunuh 20 orang hanya dalam 21 detik. Apakah itu pistol? Petik 2. Seorang pria tampan dengan kulit lembut berbicara dengan kagum. Dia adalah kursi Green Chameleon Troupe, Jin Yohan. Bagaimana pistol bisa sekuat itu? Hadiah yang misterius. Petik 2. Begitu. Apa yang kamu pikirkan? Jain mendesaknya untuk memberikan penilaian. Aku tidak yakin, tapi dia seharusnya berada di sekitar level hero peringkat menengah tinggi. Apa, setinggi itu? Petik 2. Hah, bagaimana setinggi itu? Petik 2. Nada bicara Jin Yohan membuat Jain cemberut. Ini adalah masalah yang dia miliki dengan orang-orang kuat. Mereka terlalu meremehkan standar peringkat rendah. 10 pahlawan peringkat menengah tinggi sudah cukup untuk mengalahkanmu. Tidak, gelombang itu berlebihan. Mungkin 100 kaleng. Petik 2. Jin Yohan menggelengkan kepalanya saat dia dengan murah hati memuji dirinya sendiri. Lalu bagaimana menurutmu, Jain? Saya pikir dia, peringkat menengah. Seperti Kim Suho, ia seharusnya berada di peringkat menengah tingkat 7 hingga 9. Saya tidak yakin tentang bagaimana ia akan bertanding melawan satu lawan yang kuat, tetapi ia tampaknya membantu untuk memerangi banyak lawan yang lebih lemah. Petik 2. Jain dengan cepat menunjukkan kekuatan dan kelemahan Kim Ha-jin, tetapi jika Kim Ha-jin sendiri yang mendengarnya, ia akan pingsan karena terlalu dipuji. Hanya peringkat menengah. Aku juga dermawan. Jika dia memiliki potensi sebanyak itu sekarang ketika dia baru berusia 17 tahun. Pikirkan tentang bagaimana dia akan dalam 5 tahun. Dia akan menjadi senjata yang sangat tajam. Petik 2. Jain sudah sampai pada kesimpulannya sendiri. Bahwa Kim Ha-jin memiliki hadiah tipe senjata yang meningkatkan dan mengubah senjata menggunakan kekuatan sihirnya, dan bahwa ia memiliki fisik anti-sihir yang mengubah kekuatan sihir internalnya untuk memiliki properti anti-sihir. Kami membutuhkan Gyeong untuk penilaian seperti ini. Apakah dia masih di dunia setan? Petik 2. Iya, orang bodoh itu sepertinya tidak mau keluar. Dunia setan. Itu adalah nama lain untuk tempat yang disebut Pandemonium. Meskipun manusia menghindari membicarakannya, Pandemonium lebih mewah dan hedonistik daripada Las Vegas, dan merupakan tempat yang bisa dimasuki siapa saja, selama mereka memiliki kekuatan untuk menerobos kerumunan monster yang mengelilinginya. Chok Jung-yong saat ini senang berkelahi di tempat ini. Apa yang dipikirkan bos? Jain mengalihkan pertanyaan ke pemimpin. Namun, dia tidak mendapat balasan. Jain menoleh dan melihat bos sibuk mengklik konsol game. Petik 2. Bos, kamu bermain game. Tidak apa-apa. Petik 2. Ketika Jain bertanya, bos balas dengan acuh tak acuh dengan matanya masih tertuju pada konsol. Dia terlihat agak imut. Apakah kamu tiba-tiba jatuh cinta dengan elektronik setelah bertukar beberapa teks dengan Kim Ha-jin? Petik 2. Petik 2. Bip, efek suara game over terdengar. Bos kemudian mematikan konsol gamenya dan berbalik ke arah Jain dengan mata hitamnya. Jain, jangan sombong. Mendengar ini, Jain perlahan mengalihkan pandangannya. Tetapi mengingat betapa ramahnya dia saat mengirim SMS ke Kim Ha-jin, dia merasa dirugikan. Merasa agak cemburu, dia mengubah topik pembicaraan menjadi Drun. Drun, kamu membersihkan dengan benar, kan? Iya, para korban diselamatkan, dan saya memakan sisanya. Baik manusia maupun peluru. Petik 2. Drun berkata begitu dengan senyum cerah. Jain menghela nafas. Petik 2. Katakan, makan. Menyeramkan Anda mengatakan, memakannya. Juga, apakah Anda mencari tahu apa serigala itu? Petik 2. Iya, itu hewan peliharaan Kim Ha-jin. Tidak, bukan itu yang aku. Ada satu hal yang tidak pasti tentang Jain. Itu adalah serigala misterius yang tiba-tiba keluar dari dada Kim Ha-jin. Jangan khawatir tentang itu. Bos melangkah masuk. Aku akan bertanya padanya sendiri. Kim Ha-jin tampaknya sangat mempercayaiku. Petik 2. Sangat. Dia akan percaya padaku bahkan jika aku mengatakan kamu menggunakan kacang merah untuk membuat anggur. Yah, kalau kamu bilang begitu. Untuk saat ini, Jain hanya mengangguk. 2 hari kemudian. Seperti yang dijanjikan, kami bertemu di depan restoran Korea, Chae Na-yun, mengundang kami. Han Jung-gak, restoran Michelin bintang 3. Meskipun hanya 5 yang seharusnya datang, saya akhirnya bergabung juga. Selamat datang. Masuk. Petik 2. Sebagai seorang biasa yang menikmati makan di Han Jung-gak sejak dia masih kecil, Chae Na-yun memimpin kelompok.
Didandani dengan rumah tradisional Korea, interior Hanjung gak bersih dan sederhana. Kami mengikuti Chae Na-yun ke kursi cadangan kami. Meja itu panjang untuk 6 orang, dan aku duduk di kursi terdalam. Di sebelah saya adalah Kim Soo-ho, lalu Yi Yong-han. Di depan adalah Chae Na-yun. Makanan di sini luar biasa. Anda bisa menantikannya. Petik 2. Ucap Chae Na-yun sambil menatap mataku. Terkejut oleh tatapan langsungnya, aku melihat ke bawah sambil berpura-pura mengangguk. Chae Na-yun memulai pembicaraan dengan suara ceria. Berada di sini bersama mengingatkan saya pada masa lalu. Masa lalu. 1972. Kami berada di sana selama sekitar 7 minggu. Keterampilan saya meningkat banyak ketika saya berada di sana. Saya belum kehilangan satu kali sejak saya kembali. Petik 2. Petik 2. Apakah kamu tidak kalah dari Rahel? Itu dasi. Yang lain mengobrol dengan gembira. Mereka berbicara tentang apa yang terjadi di dunia masa lalu seperti kenangan yang menyenangkan dan berbicara tentang kekhawatiran yang mereka miliki tentang ujian yang akan datang. Menunggu makanan tiba, saya mendengarkan dalam diam. Lalu tiba-tiba, saya perhatikan ada yang bertingkah aneh. Itu adalah Shin Jong-hak. Oi, Kim Soo-ho, apakah persiapan ujianmu berjalan baik? Ini sangat begitu. Bagaimana denganmu? Petik 2. Apakah kamu melihatku belajar untuk ujian? Saya berbeda dari Anda. Petik 2. Oh, begitu. Benar, aku berbeda darimu sejak lahir. Seseorang seperti Anda yang berhasil melalui kerja keras mungkin tidak bisa mengerti. Petik 2. Meskipun Shin Jong-hak menunjukkan persaingan dengan Kim Soo-ho, dia tidak bertindak sangat bermusuhan. Dia seharusnya lebih mengintimidasi jika dia sama dengan di cerita aslinya, tetapi tindakan Shin Jong-hak saat ini melau sampai-sampai itu lucu. Tentu saja, ini adalah hal yang baik, tapi tetap saja. Saya penasaran. Mengapa Shin Jong-hak banyak berubah? Makananmu ada di sini. Seorang pelayan datang ke kamar pribadi kami, memotong pikiranku. Semua jenis hidangan seperti iga pendek yang direbus, kepiting bumbu kecap asin, kimchi, dan nasi batu, diletakkan di atas meja. Itu adalah makanan khas Korea Anda. Dari lebih dari selusin lauk pauk, hanya iga panggang pendek yang dibatasi 1 per orang. Karena itu juga makanan favorit saya mengambil dan menggigit. Wow, ini luar biasa. Pati praktis meleleh ketika memasuki mulut saya, meninggalkan rasa yang luar biasa yang membuat saya berseru tanpa sadar. Ya, ini sangat bagus. Kim Soo-ho juga berkomentar dari sebelah saya. Dia tampaknya adalah tipe yang menikmati makanannya karena hanya sudut kecil patinya yang digigit. Namun, saya bukan tipe itu. Saya menaruh seluruh pati di mulut saya. Ini bagus, kan? Kanan, lihat, saya katakan itu akan baik-baik saja. Petik 2. Melihat saya mengunyah pati, Chae Na-yun bersorak gembira. Ini bagus, kan gelombang? Iya, tenang sekali. Aku menelan pati dan kembali mengamati Shin Jong-hak. Dia menatap Kim Soo-ho dengan mata seperti elang. Dia tampak waspada terhadap pelanggaran tata krama sehingga dia bisa menyerang dan menyerang, tetapi segera, dia menyerah dan fokus pada makanannya sendiri. Saya juga melihat piring saya. Apa? Untuk beberapa alasan, ada pati iga pendek panggang lain di piringku. Apa yang terjadi? Apakah saya memuntahkannya kembali? Setelah melihat pati dengan bingung, aku mengangkat kepalaku. Pada saat itu, mataku bertemu Chae Na-yun. Dia tersenyum padaku dengan puas. Jadi ini yang dia lakukan. Ketika saya menunjuk pati dengan sumpit saya, Chae Na-yun menggerakkan mulutnya tanpa mengeluarkan suara. Kamu dapat memilikinya. Petik 2. Kebaikannya agak membebani. Namun, bau gurih pati itu menggelitik hidungku. Teguk. Aku menelan ludah. Pada akhirnya, saya menyerah pada pati dan menggigitnya. Saat saya mengunyahnya, arus listrik tiba-tiba muncul di kepala saya. Aku memandang Chae Na-yun, yang sedang makan bibimbap, lalu berbalik ke Shin Jong-hak. Kim Soo-ho, Shin Jong-hak, Chae Na-yun. Dalam hubungan 3 arah ini, sumber terbesar pengembangan karakter Shin Jong-hak adalah Chae Na-yun. Aku menatap Chae Na-yun dengan penuh perhatian. Apakah memberinya kapsul waktu sangat memengaruhi dia? Tidak, itu tidak mungkin. Chae Na-yun menyukai pria tampan. Pada saat itu, Chae Na-yun tertawa. Kenapa kamu menatap? Apakah Anda ingin saya memesan lebih banyak? Petik 2. Tidak. Petik 2. Maaf, bibi gelombang. Sebelum aku bisa menghentikannya, Chae Na-yun memanggil pelayan. Bisakah kita mendapatkan 2 roti iga pendek panggang lagi? Dengan kesedihan dan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, aku menyaksikan Chae Na-yun memesan dengan riang. Kursus berikutnya setelah makan siang adalah karaoke. Kelompok itu pergi ke bar karaoke di dekat Hanjung-ga dan bergantian bernyanyi. Secara mengejutkan Chae Na-yun pandai menyanyi, dan Kim Soo-ho dan Yi Yong-han juga layak. Shin Jong-hak, yang nyanyiannya Yo Yeon-ha menanti untuk didengar, juga lebih baik daripada rata-rata. Namun, Kim Ha-jin berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Dia berada di liga sendiri, begitu banyak sehingga dia akan sukses sebagai seorang profesional.
Wow, gelombang telingaku mencair. Kenapa kamu tidak jadi pro? Sementara Kim Suho dan Yi Yonghan membuat keributan, Yo Yonha melirik Chae Na-yun. Nyanyian Kim Hajin baru saja berakhir, tetapi Chae Na-yun masih memejamkan mata, tampaknya menikmati citra yang tersisa. Itu dulu. Yo Yonha menerima pesan di jam tangannya. Keluarlah. Saya punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Anda. Pengirimnya adalah Kim Hajin. Yo Yonha melirik Kim Hajin, lalu meninggalkan ruang karaoke. Setelah menunggu sekitar 3 menit. Hei sobat. Seseorang memanggilnya dengan nada bersahabat. Yo Yonha tidak bisa menahan tawa. Petik 2. Sobat, ada apa dengan bahasa Inggris yang tiba-tiba? 1. Itu berarti teman. Apakah kamu tidak tahu? Petik 2. Apakah kamu pikir aku tidak akan melakukannya? Yah, ngomong-ngomong, kau tahu bagaimana aku, kan? Kim Hajin tertawa dan mengangguk. Memotong lurus ke pengejaran. Yo Yonha bukan tipe yang suka bicara ringan. Tentu saja saya tahu. Aku ingin kamu membuatkanku beberapa peluru. Petik 2. Peluru. Petik 2. Itu adalah permintaan yang Yo Yonha tidak harapkan. Ya, tapi aku tidak mencari yang diproduksi. Saya meminta peluru yang dibuat khusus. Itu mungkin, kan? Petik 2. Petik 2. Ya, dan lokakarya Essence of the Stride memiliki teknologi tercanggih untuknya. Bahkan peluru terbesar pun lebih kecil dari kebanyakan ibu jari. Memampatkan dan menyuntikkan mana ke dalam objek sekecil itu adalah teknologi tercanggih yang hanya dikembangkan pada tahun 2000-an. Saya tahu itu. Tetapi juga, Kim Hajin mengeluarkan sehelai daun kecil dari sakunya. Yo Yonha tidak bisa memastikan apakah itu adalah daun yang jatuh yang diambilnya dari tanah atau daun yang baru dipetiknya dari dahan, tetapi itu masih merupakan benda yang tidak sesuai dengan situasinya. Apa ini? Daun. Giling dan masukkan ke dalam peluru. Datang lagi. Setelah mengambil daun itu dari Kim Hajin, Yo Yonha mengamati dengan cermat. Tetapi tidak peduli seberapa besar penampilannya, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentang itu. Yo Yonha mengerutkan alisnya dan menatap Kim Hajin. Anda tidak akan memberitahu saya apa itu bahkan jika saya bertanya. Kim Hajin mengangguk tanpa suara. Petik 2. Aku hanya harus menggilingnya dan memasukkannya ke dalam peluru. Ya. Baik. Terima kasih. Beritahu orang lain bahwa aku akan pulang duluan. Petik 2. Yo Yonha memiringkan kepalanya. Kami juga akan segera pergi, jadi mengapa Anda tidak menginap? Saya tidak merasa nyaman. Shin Jonghak terlalu memperhatikan saya. Petik 2. Dengan itu, Kim Hajin menyenggol bahu Yo Yonha. Terkejut, Yo Yonha mundur beberapa langkah. Jangan lakukan itu. Itu menyakitkan. Maaf. Bagaimanapun, saya akan pergi. Petik 2. Petik 2. Ya, sampai jumpa. Yo Yonha memperhatikan Kim Hajin pergi saat dia menggosok bahunya. Kemudian, sebuah pesan darurat tiba di jam tangannya. Tuan, kami mungkin telah menemukan insiden yang terkait dengan Kim Hajin. Mata Yo Yonha melebar ketika dia melihat pesan itu. Melaporkan. Sesuatu yang disebut insiden Kuang Oh terjadi pada tahun Kim Hajin lahir. Ada banyak informasi yang ditutup-tutupi. Salah satu orang kami diserang saat melihatnya. Terserang. Yo Yonha dengan cepat mulai mengetik balasannya. Jumlah usaha dan uang yang dia habiskan untuk menemukan simpatisannya masih melekat di benaknya. Apakah dia baik-baik saja? Ya, dia pulih tanpa masalah. Kirimkan apa yang telah Anda kumpulkan sejauh ini kepada saya dan hentikan penyelidikan untuk saat ini. Keamanan simpatisan selalu menjadi prioritas utama. Dipahami, Tuan. Setelah mengakhiri pembicaraan, Yo Yonha menatap kata-kata, insiden Kuang Oh. Insiden Kuang Oh. Insiden Kuang Oh. Mengapa itu terdengar sangat akrab? Kemudian, dia ingat melihat frasa itu dalam sebuah casebook di dalam perpustakaan rumah keluarganya. Tidak, daripada sebuah casebook, itu lebih seperti buku harian ayahnya. Meskipun dia baru berusia 7 tahun ketika melihatnya, dia mengingatnya dengan jelas. Dia tidak bisa membacanya secara terperinci karena sebagian besar ditulis dalam bahasa Hanja, tetapi ayahnya memarahinya dengan keras karena membacanya tanpa seizinnya. Petik 2. Aku harus memeriksanya nanti. Karena ayah akan melakukan perjalanan Jumat ini, aku bisa mengintipnya. Yo Yonha merasa bangga. Sekarang, dia merasa seperti bisa membalas budi dengan sekutunya. Ketika dia berbalik dengan gembira, dia melihat Chae Na-yun memelototinya. Hai. Yo Yonha melompat kaget. Hei, Na-yun, ada apa? Aku bertanya-tanya kemana kamu pergi. Dengan dagunya, Chae Na-yun mengisyaratkannya untuk kembali ke ruang karaoke. Ya, Na-yun, orang itu bilang dia akan pergi dulu. Mengapa? Apa yang dia bicarakan denganmu? Petik 2. Chae Na-yun mengerutkan alisnya dan bertanya. Menemukan sisi dirinya yang cukup imut ini, Yo Yonha menyodok sisinya dengan jarinya. Apa itu? Ya ampun, kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Seperti, hei, stop. Yo Yonha terus menusuknya. Mulai dari sisinya ke area yang lebih sensitif. Berhenti menyodokku.
Apa itu tadi? Sungguh, Aang. Hei. Karena tidak tahan lagi, Chae Nayun menutupi payudaranya dengan tangannya. Kenapa kamu menusukku di sana? Apa kamu marah? Itu karena aku cemburu. Bahkan saat dia menjelaskan, Yoyonha terus mencari celah. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa memiliki sosok yang begitu sempurna dengan kelembutan dan kelembutan yang begitu sempurna. Di atas semua ini, kulitnya juga putih susu. Aduk, aduk. Stop, jangan. Aku geli, berhenti. Petik 2. Chae Nayun melarikan diri dari jari Yoyonha yang sensitif dengan wajah memerah. 1. Seandainya tidak jelas, Hajin mengatakan, "Hei, sobat," dalam bahasa Inggris.